Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini ya, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang, udah tahu tentang apa? Kelihatan di PowerPoint-nya nggak? Belum, Bu. Tentang sadar Hukum. ya. Nah, di sini perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Inaya. Ya, Ibu di Bu. sini mengampu pelajaran PKN. Oke, tolong dengarkan dan simak ya. Oke, Bu. Oke. Materi pertama itu ada sadar hukum ya. Sebelum Ya. Ibu menerangkan lebih jauh apa itu sadar hukum, mungkin kalian tahu ya, apa sih hukum itu sendiri? Ada yang tahu? Hukum. Coba, ada yang tahu nggak hukum sebelum Ibu menerangkan sadar hukum? Hukum itu sendiri harus tahu hukum itu apa? Coba, siapa yang mau menjawab? Mangga. Buka, Bu. Kok duka, itu kan udah ada. Kelihatan PowerPoint-nya? Ada. Ya. Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia ya. Nah, pada dasarnya kita hidup ya di dunia ini ya ada aturannya ya. Tidak seenaknya. Nah, di dalam aturan tersebut tentu saja ada norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, ya. Ada yang tahu norma-norma apa saja yang berlaku di lingkungan masyarakat? Halo? Norma kesusilaan. Iya, itu ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, Norma ada norma agama. Norma apa? Ketuhanan. Ketuhanan nggak ada. Ada norma. Yang pertama ada norma agama, ada norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma kebiasaan ya. Kepribadian. Norma agama tahu? Norma agama tahu? Tahu tidak? Norma agama itu contohnya yaitu menjalankan semua perintahnya dan ya menjauhi segala larangannya. Ya, contohnya ibadah, sholat, puasa. Nah, itu termasuk norma agama. Sanksinya dari siapa coba? Bila yang melanggar norma agama? Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Iya, benar sekali. Itu norma agama ya. Ada norma hukum. Norma hukum, tahu norma hukum? Insya Allah. Norma hukum contohnya apa? Seperti apa? Penjara. Norma penjara, iya. Contohnya melakukan tindakan Kriminal. atau kriminal, ya. Sanksinya dari Polisi. dari Negara. apa? Ya, Negara. Ya. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu apa? Sopan. Tata krama. Ya, tata krama, ya, etika, ya. Kesopanan itu berasal dari hati nurani manusia itu sendiri, ya. Ada norma kebiasaan, yaitu tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, itu ya yang dimaksud dengan hukum. Atau hukum juga bisa diartikan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika yang melanggarnya, ya. Contoh hukum tertulis tahu?
Undang-undang. Undang-undang Iya, dasar. sekali. Undang-undang dasar. Nah, itu undang-undang dasar itu termasuk hukum tertulis. Tertulis. Ya, ada contohnya ketetapan MPR ya. Itu tentang penyelenggaraan negara, ada Undang-Undang nomor 9 tahun 98 itu mengenai kebebasan mengemukakan pendapat ya. Nah, itu hukum tertulis ya. Banyaklah, ada tentang hak asasi manusia, ada tentang sistem pendidikan ya. Nah, ada tentang tata cara perpajakan karena kita sebagai warga negara itu wajib untuk membayar pajak. Nah, itu juga diatur dalam undang-undang. Itu aturan tertulis ya, hukum tertulis. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Contohnya apa? Oh, tidak apa? Contohnya apa? Hukum kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu kan tidak tertulis. Hukum adat juga tuh hukum tidak tertulis. Ada sanksinya tapi tidak tertulis. Contohnya norma apa kesopanan kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya yang melanggar norma tersebut orang yang apa ya berbicara dengan seenaknya, bertingkah laku dengan seenaknya, itu kan pasti ada sanksinya, tapi tidak tertulis. Sanksinya dari siapa? Yaitu dari masyarakat itu sendiri. Berupa apa sanksinya? Yaitu cemoohan bisa ya, atau di apa? Dikucilkan. Dikucilkan, oke, biasa mungkin seperti Diusir. mau diusirnya leres. Nah, itu ngerti kan? Jadi ngerti apa itu hukum sendiri. Hukum sendiri itu tahu ya pengertiannya. Nah, yang kedua di sini ada ciri-ciri hukum. Ada yang pertama ada peraturan mengenai perilaku manusia dalam masyarakat. Sudah Ibu jelaskan tadi ya. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini peraturan-peraturan tentunya yang harus kita patuhi. Agar apa? Agar apa? Tidak melanggar. Agar tidak melanggar. Agar tentu saja agar hidup kita itu bisa tentram ya, aman, damai. Tertib. Ya, tertib pastinya ya. Oke. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu ada peraturan itu dimonitor oleh badan yang berwenang. Yaitu apa? Siapa? Ada polisi. Iya, polisi. Tentu saja kan kalau kalian melanggar hukum, contohnya seperti penganiayaan, penculikan, nah itu kan pasti badan yang berwenang itu pasti akan menindaklanjuti ya. Terus yang ketiga ada peraturan itu bersifat memaksa. Maksud di sini memaksa semua orang agar melakukan apa? Peraturan tersebut, agar mentaati peraturan tersebut, dan jika melanggarnya pasti tentu saja ada sanksinya ya. Nah, yang keempat ada sanksi tegas terhadap para pelanggar. Tentu saja ada sanksinya. Contohnya orang yang mencuri, orang yang melakukan kekerasan, itu kan ada, tentu saja ada sanksinya. Kenapa harus ada sanksinya? Agar tidak melanggar lagi. Biar ada efek jerak. Iya, biar ada efek jerak kepada orang yang melakukan tersebut ya. Terus yang selanjutnya berisi perintah. Perintah maksudnya di sini perintah agar mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada atau larangan terhadap sesuatu. Larangan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut ya. Nah, yang terakhir ada perintah dan larangan harus dipatuhi setiap orang. Pada dasarnya itu berlaku untuk semua orang ya, tanpa terkecuali ya. Itu harus dipatuhi, tidak pandang bulu, entah dia itu pejabat
pejabat atau dia anak presiden, kalau dia memang melakukan suatu tindakan kejahatan, pelanggaran, pasti harus apa? Ada sanksinya. Iya, harus dihukum. Makanya Ibu harapkan kalian termasuk orang-orang yang apa? Sadar hukum ya. Taat akan peraturan. Iya, taat akan peraturan. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan apa itu definisi hukum, ya, apa itu ciri-ciri hukum. Nah, sekarang langsung kepada definisi kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia. Nah, jadi timbulnya itu dalam diri manusia itu sendiri, ya. Kesadaran itu bukan dari diri orang lain, ya, tetapi itu berasal dari dirinya sendiri, ya. Itu yang dimaksud dengan kesadaran hukum, ya. Atau bisa dikatakan kesadaran hukum juga, yaitu kesadaran diri sendiri tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Nah, contohnya saja ya, kalian sebagai siswa pastinya ya di SMK Karangjaya ini, kalian itu setiap hari kalau mau upacara memakai topi, memakai dasi, berseragam lengkap. Nah, itu juga kalian sudah mengikuti atau melaksanakan kesadaran hukum, ya. Jangan, kan kalian udah tahu bahwasanya itu di sekolah itu ada tata tertib, ya. Jadi untuk seharusnya kalian sebagai siswa itu berkewajiban untuk mentaati tata tertib tersebut, ya. Halo? Halo, Bu. Ya, masih ada? Halo Ibu. Oh, hadir. Masih hadir. Masih bisa mendengarkan? Hadir. Alhamdulillah masih Ibu. Alhamdulillah pastinya ya. Ya, nah itu ya tentang kesadaran hukum, ya. Jadi tidak ada tekanan atau paksaan dari orang lain. Jadi itu ada di dalam diri sendiri. Ya. Nah, coba Ibu tanya, kalian masuk ke SMK ini keinginan sendiri atau bagaimana? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri, ya. Ya, keinginan sendiri, alhamdulillah ya. Semoga Kumama di piwarang sekolah, Bu. Iya, kumama di piwarang sekolah, ya, karena mungkin itu kebaikan. Coba kalau tidak sekolahnya badai naon di bumi, ya. Lebih pinter, Bu. Ya, ameh pinternya, ameh biasa. Ayo nage di bumi, Bu. Orang tua, henteu naon di bumi, tapi kan kita tetap bisa masih belajar, ya. Meskipun di bumi. Iya, karena kita Bu, harus baru diajar. Iya, walaupun tidak bertatap muka langsung, ya. Iya. Ya, Bu, jenuh di sekolah mah, Bu. Iya, wayahna ya, karena kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Siap, Bu. Berarti orang udah sadar hukum dengan mematuhi semua peraturan pemerintah. Bu, warga negara yang baik. Iya, warga negara yang baik itu harus mentaati semua peraturan yang ada. Tanya. Jadi ngartos sadar hukum. Alhamdulillah ngartos. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Insya Allah ngartos, Bu. Kami ngartos mah urang lajengkeun deui. Oke. Masih ada PowerPoint-nya, masih kelihatan? Masih. Iya. Terus di sini timbul pertanyaan, mengapa kesadaran hukum itu sangat penting bagi manusia yang hidup bermasyarakat? Jawabannya, karena sadar hukum itu merupakan wujud atau sikap dari anggota masyarakat dalam itu sendiri, ya. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Oke, iya. Jadi sekali lagi bahwasanya sadar hukum itu timbul dari diri sendiri, bukan dari diri orang lain. Ya. Nah, di sini
ada indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum. Ya. Yang pertama, pengetahuan tentang peraturan hukum. Yang kedua, ada pengetahuan tentang isi peraturan hukum tersebut. Yang ketiga, ada sikap terhadap peraturan hukum. Dan yang keempat, ada pola-pola perilakuan hukum. Nah, ini ya indikator dari masalah kesadaran hukum. Nah, dari setiap indikator tersebut ya, itu menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Nah, kalau coba yang pertama ada pengetahuan tentang peraturan hukum. Tahu ya tentang peraturan hukum. Contohnya saja di sekolah ya, kalian tahu ya ada aturan hukum, ada tata tertib. Tapi kalian tidak melaksanakan tata tertib tersebut, berarti kalian itu bisa ditunjukkan pada apa? Kesadaran hukum kalian itu apa? Rendah ya. Halo? Halo, Bu. Iya, terkesima apa gimana ini? Nah, Bandungan. Iya, Ingat, Bu. Fokus. Iya, fokus. Fokus, Bu, ya, Bu. Ya, sok ya. Nah, itu ya. Nah, apabila kalian sudah tahu ya, tahu bahwa di sekolah itu ada peraturan-peraturan, ada tata tertib sekolah, yaitu harus datang tepat pada waktunya, harus apalagi peraturan di sekolah, memakai pakaian ya Tapi rapi, ya pulang tepat pada waktunya, ya. Tidak memakai make up berlebihan. Oke, benar sekali ya. Nah, itu. Terus kalian mentaati ya. Mentaati peraturan tersebut kalian lakukan dengan kalian datang tepat pada waktunya, kalian mengerjakan PR. Terus kalian juga melakukan sikap dari peraturan tersebut. Ya, contohnya berbicara yang sopan dengan guru. Nah, berarti tingkat kesadaran hukum kalian itu tinggi. Ibu lamun cara ngerjakeun PR kumaha? Ya, kadang hargakeun kan itu juga peraturan sekolah, karena kewajiban kalian kan apa? Belajar. disiplinnya, Bu. Malasnya, Bu. Nanti kan ada flashback-nya. Kalau kalian mengerjakan PR, tentunya kalian mendapatkan Buah. Hah? Nilai, Ibu. Apa nilai? Tentu saja mendapatkan nilai. Kalau tidak mengerjakan, ya tentu saja kalian tidak mendapatkan nilai. Jadi sebagai siswa ya harus mentaati semua tata tertib sekolah ya. Nah, itu ya. Ibu harapan kalian bisa menjadi atau bisa termasuk ke dalam indikator 4 indikator ini ya, agar kalian itu bisa dikatakan Amin, Bu, amin. ya kesadaran hukumnya tinggi ya. Semoga saja ya generasi penerus bangsa yang baik ya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Oke, masih bisa dilanjutkan? Ya, Bu. Anjing. Ya, Bu. Ya, Seur keneh Ibu. seueur keneh. Manggala jengkeun. Manggala jengkeun. Oke, yang tadi indikator dari masalah kesadaran hukum. Ini yang selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Yang pertama ada pengetahuan tentang hukum ya. Bila suatu perundang-undanglah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undang itu berlaku. Tentu saja kalian bagaimana bisa mempunyai kesadaran hukum ya, kalau tentang hukum saja kalian tidak tahu. Jadi kalian itu harus tahu ya tentang hukum itu, apa sih hukum itu. Nah, agar kalian bisa mentaati semua peraturan yang Hukum. ada. Iya ya.
Itu. Yang selanjutnya ada pemahaman hukum. Di sini bukan hanya pengetahuan, tapi kalian harus memahami ya. Naon hukum teh? Ya. Apa hukum itu? Ya. Karena hukum itu bukan hanya baik untuk pemerintah, tapi untuk diri Sendiri. juga kan? Iya kan? Iya. Contohnya seperti gini aja lah ya. Kalian kan mengendarai motor. Pada dasarnya kalau berkendara motor itu harus menggunakan Helm. helm. Selain mungkin Jaket. kalian sudah taat pada hukum, ya, kalian akan bebas mungkin di jalan juga di Jas hujan. tilangnya, Tim. ditilang. Nah, karena helm itu juga untuk apa? Pelindung ya. Lindung pala. Pelindung kepala. Jadi bukan hanya bahwa hukum itu bukan untuk diketahui saja, tapi harus dipahami ya. Naon hukum teh gitunya. Oke, selanjutnya ada penataan hukum. Penataan hukum di sini seorang warga masyarakat mentaati hukum karena berbagai sebab. Contohnya takut karena sanksi negatif apabila melanggar hukum. Melanggar ya. Yang kedua karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai. Jadi penataan hukum ini kembali kepada diri kita sendiri ya. Jangan karena takut akan apa? Sanksi ya. Tapi kalian juga itu harus sadar bahwasanya hukum itu sangat penting ya. Ibu tadi tehnya kalau kalian berkendara memakai helm, bukan hanya kalian kan sudah mentaati hukum ya. Jadi helm juga itu sebagai apa? Pelindung kepala, yaitu untuk kebaikan diri kalian sendiri. Iya, untuk kepentingan kalian sendiri ya. Ajankan gitu. Jadi penataan itu kembali kepada diri sendiri. Ulah karena sieun make helm dan sieun ku polisi gitu. Berat Bu karena sirah. Ayamna ge Bu. Ayahnya kadang yang berat karena itu merupakan pelindungnya. Coba kami. Oh, mohon atuh Bu. Kayak pilih ditilangnya, terus kita kan nggak tahu ari nasibahnya, siapa tahu di jalan bagaimana. Hanya kartos Bu. Ya, itu penataan hukum. Yang selanjutnya ada pengharapan terhadap hukum. Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan mentaatinya. Artinya dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban. Jadi rasakan, lamun orang sudah mentaati hukum ya, itu rasakan bahwasanya coba kalau kalian tidak mentaati hukum, mungkin kehidupan ya kalian itu Kehidupan yang bebas Bu. tidak nyaman ya. Kehidupan yang bebas. Iya Bu, gak ada hukum kehidupan bebas. Iya kan nggak boleh ya. Ibu teh ya bahwa kita hidup di dunia itu harus ya ada aturan-aturan. Kalau kalian hidup bebas nanti apa jadinya? Coba kalian bayangkan. Ya. Nah, itu ya pengharapan terhadap hukum. Oke, masih bisa didengarkan? Masih. Bisa Bu. Masih Bu. Masih. Ya, yang terakhir di sini ada peningkatan kesadaran hukum. Ya, bahwasanya untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut itu perlu adanya penyuluhan hukum ya agar masyarakat itu bisa ya tahu apa tujuan hukum itu sendiri ya. Nah itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Sekarang contoh masalah dari kesadaran hukum. Mungkin ini kalian sudah tahu ya. Contohnya seperti apa? Pelanggaran lalu lintas. Ini kan contoh masalah dari kesadaran hukum itu sendiri, pelanggaran lalu lintas ya. Nah, contohnya tadi ya tidak memakai helm. Terus apa lagi? Jas hujan. Jas hujan. Dengan pentil motor, Bu. Tidak membawa surat kendaraan. Apalagi? Nge bensin ya, Bu. Dengan ngepentil, Bu. Pelanggaran ini mah. Wah, iya, pelanggaran ya. Dengan nge bensin Ibu mau apa? Nah, di dalam pelanggaran lalu lintas juga ini ada pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor yang Ibu tadi contohkan, contohnya seperti memakai helm, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, ya. Ada pelanggaran kaca spion juga. Tidak memakai knalpot, Bu. Iya, tidak memakai knalpot. Emang ayah motor anu dengan knalpot? Tidak memakai knalpot orisinil, Ibu. Ada juga tidak memakai knalpot orisinil, Bu. iya. Nah, itu juga nggak boleh kan ya? Tidak memakai ban juga, Ibu, ayah. Ya mau maju atau kenal ban. Nah, itu. Terus pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara juga ya. Memahami kayak lampu merah. Menerobos lampu merah. Ah, eta harus sadar hukum ya. Selain kalian harus taati, mungkin kalau menerobos kan kumaha jadi namanya bilih naon terjadi suatu pelanggaran. Bu. Kami ambulan, Bu, nih terobos, Bu. Sama kan penting rusuh ya. Ibu itu naon Ibu lamun sen kiri belok kanan. Saha. Penguasa jalanan ibu-ibu. Oh, ibu-ibu tanyakan kepada ibu-ibu itu sendiri ya. Ibu yang bergoyang. Kiri belok kanan. Pelanggaran juga ya, nggak boleh mau belok kiri malah sen kanan ya. Iya, nggak boleh ya, karena itu bisa mengakibatkan apa? Kecelakaan. Membahayakan orang lain, Bu. Iya, bisa juga membahayakan orang lain. Selain membahayakan diri sendiri, ya pastinya membahayakan orang lain. Tanya. Yang kedua, ada contoh masalah kesadaran umum. Itu ada kalangan remaja. Nah, seperti main malam, Bu. Main malam. Iya. Kenakalan remaja mah. Tawuran, Ibu, tawuran. Mabok-mabokan ya. Tawuran, Ibu, tawuran. Tawuran bisa, ya itu juga. Iya, Bu. Hobi. Hobi, ya itu kedah dihindari ya, karena itu bisa merugikan ya. Nih. Iya, Bu, ya. Tawuran mainan menyakitkan, Ibu. Mabok granat ya, Jangan ya. Harusnya naon deui tah contohna kenakalan remaja banyak lah ya. Merokok. Balap liar, Bu. Balapan liar, Bu. Balapan liar ya, nggak boleh. Terus Iya. dengan jaminya pakai apa? Balap kuda, Bu. balap Kuda. Nah, ya bisa ya disebutkan sekolah remaja. Oke, lanjutkan kembali. Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum ya. Ini ada dari faktor lingkungan ya yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai, moral, dan sikap individu yang mencakup aspek psikologi, sosial, budaya, dan fisik ya, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, jadi Ibu harapkan ya kalian ya kan
sebagai remaja mungkin ya, nah, bisa ya memilih ya, mungkin mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang patut ditiru, mana yang tidak, karena kalian kan sudah besar ya, jadi sudah tahu mungkin mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Coba kalau kalian mungkin tidak punya, tentunya tidak punya iman ya, tidak punya etika. Iya, tak. Ya TK. Kacana ku sakaba-kaba. Nyarapi tah, kacana sakaba-kaba. Jangan harus kumaha, harus kuat ya. Menyikapi lingkungan dengan baik, Bu. Kuat iman. Lingkungannya dengan baik, baik itu di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan hoyong nyobian, lingkungan sekolah. Ya, jangan mau coba-cobanya, coba-coba naon. Abo, Bu, karena anu hal gitu we nu awon gitu. Iya, jangan ya mau coba-coba terhadap hal-hal yang negatif. Buruk. Ya, Mabok kecubung, Ibu. Cirapi tah. Ibu yakinlah ya dengan kalian sekolah di sini ya, insya Allah mungkin ya. Insya Allah, Bu. Anak yang baik lahnya. Iya, amin, Bu. Pintarnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Insya Allah tidak, Bu. Sudah mengerti. Sudah mengerti. Jadi sadar hukum itu sekali lagi apa sadar hukum? Sadar hukum adalah menyadarkan diri kita. Apa sadar hukum? Sadar terhadap peraturan. Mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Mengikuti peraturan. Sadar hukum apa? Kesadaran hukum dapat dari kesadaran diri, kesadaran terhadap diri, tekanan, paksaan atau perintah. Ya, nah, ya pada dasarnya kan zaman sekarang ya, itu banyak orang-orang yang tahu hukum itu, tahu penting hukum, tapi mereka kurang menaati. Kesadaran. Contohnya lah, contoh kecilnya saja ya. Dalam kehidupan sehari-hari lahnya, contohnya membuang sampah. Membuang sampah kan itu termasuk kesadaran hukum. Kesadaran hukum lingkungan. Iya, lingkungannya. Nah, itu kesadaran diri sendiri, Bu. Iya, diri sendiri, padahal buang sampah. Iya, dibuang sembarangan. Ya. Suka membuang sampah sembarangan? Ari. Bolehnya. Nah, contoh kecilnya saja itu kebiasaan yang itu, Bu, caliwara. Nah, jadi buang kan sampah pada tempatnya, Bu. Bohong ya, kita harus membuang sampah pada temannya. Ya. Nah, contohnya banyaklah ya dengan kesadaran hukum. Contohnya sekarang kan lagi COVID ya, jadi wayahna kita harus belajar dari rumah. Online, daring, Bu. Tidak apa-apa, Bu, belajar online santuy. Mungkin materi sampai di sini ya. Semoga saja materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan Amin. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin, Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.